Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi tentang etika organisasi. Etika organisasi dapat diartikan sebagai pola sikap dan perilaku yang diharapkan dari setiap individu dan kelompok dalam organisasi, yang pada akhirnya membentuk budaya organisasi yang sejalan dengan visi, misi, dan tujuan organisasi. Yang pertama, keselarasan. Organisasi itu adalah kumpulan beberapa orang. Setiap orang memiliki karakter sendiri-sendiri. Sifat dan karakter melahirkan perilaku, dan perilaku menunjukkan identitas orang tersebut. Karena terdiri dari beberapa orang, maka organisasi perlu mengatur untuk tata kerja agar terjadi keselarasan dalam langkah melakukan program kerja. Keselarasan, kerapihan, dan sikap saling mengerti akan mengakibatkan kerja menjadi efektif dan efisien, tidak berlarut dalam segi teknis yang akan menghambat laju organisasi. Yang kedua, kebersamaan. Melimpahnya sumber daya manusia dan daya inovasi yang kuat belum akan berhasil memajukan sebuah organisasi tanpa kebersamaan. Kerja harus bersama, rasa memiliki harus bersama, saat melalui keterpurukan juga harus ditanggung bersama. Kebersamaan lebih berfungsi manakala setiap orang memiliki bidang garapnya sendiri, tidak saling mengganggu daerahnya, dan bahkan yang harus lebih diaktifkan saling membantu. Koordinasi antar lini dibuat garis pemisah yang jelas. Yang ketiga, kebenaran. Kebenaran yang termasuk dalam prinsip etika di sini adalah kebenaran yang diakui oleh orang lain. Jadi, kebenaran yang bersifat universal, bukan kebenaran yang berlaku dalam organisasi itu sendiri. Sebab, ada juga kebenaran yang hanya diakui oleh kelompoknya, tetapi salah dikomparasi, kelompok itu menjadi penghambat kebersamaan dalam masyarakat. Terdapat beberapa alasan mengapa etika itu diperlukan dalam organisasi. Yang pertama, karena etika berkaitan dengan perilaku manusia. Yang kedua, karena etika memberikan prinsip yang kokoh dalam berperilaku sehingga kehidupan dalam organisasi semakin bermakna. Yang ketiga, karena etika menunjukkan kepada manusia nilai hakiki dari kehidupan sesuai dengan keyakinan agama, pandangan hidup, dan sosial. Pentingnya etika dalam organisasi, seperti contoh seorang PNS dalam lingkungan organisasi pemerintahan, seorang aparatur dituntut untuk bekerja sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Secara etis, seseorang aparatur merasa terpanggil untuk melayani kepentingan publik secara adil tanpa membedakan kelompok, golongan, suku, agama, serta status sosial. Seharusnya, seorang aparatur harus dapat menjadikan dirinya sebagai panutan tentang kebaikan dan moralitas pemerintahan, terutama yang berkenaan dengan pelayanan kepada publik. Dia senantiasa menjaga kewibawaan dan citra pemerintahan melalui kinerja dan perilaku sehari-hari dengan menghindarkan diri dari perbuatan yang tercela yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Jadi, etika pada dasarnya merupakan upaya menjadikan moralitas sebagai landasan bertindak dan berperilaku dalam kehidupan bersama, termasuk di lingkungan profesi administrasi.